أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di siang yang berbahagia ini kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'ruf," sesungguhnya berbuat baik kepada orang lain. Apa tafsiran daripada berbuat baik kepada orang lain? Tafsirannya adalah testimoni Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibundah kaum mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada orang lain tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi takut ketika menerima wahyu pertama. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menggigil, dingin, lalu diselimuti, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir itu adalah hari terakhir beliau. Itu adalah ajal di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dijemput. Lalu Khadijah menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, "Wallahi la yukhziqallahu abada." Kata Khadijah menenangkan Nabi SAW, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu wahai Muhammad. Demi Allah, Allah tidak akan menutup usiamu dalam kondisi terhina wahai Muhammad, suamiku. Kata Khadijah, kenapa? Innaka la tasilur rahim, karena engkau suka bersilaturrahmi. Wa tasduqul hadis, dan engkau suka berkata jujur. Wa taksibu al-ma'dum, selalu memberi kepada orang yang tidak memiliki. Wa tahmilul kalla, dan selalu meringankan beban orang lain. Wa takrid dhaif, menjamu tamu. Kemudian wa tu'inu ala nawaibil haq, selalu membela kebenaran. Lihat, amalan-amalan yang disebutkan oleh Khadijah ini adalah perbuatan baik Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Selain daripada ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaitannya antara manusia dengan Allah, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan perbuatan baik untuk orang lain. Dan ini dipastikan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi tidak terhina. Tidak mungkin Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'ruf," berbuat baik kepada orang lain. "Taki masari'as su'," akan menghalangi seseorang menutup usianya dalam kondisi buruk. Apa yang dimaksud dengan masari'us su'? Para ulama
menafsirkan ada dua tafsiran. Masari'us su' ini adalah meninggal dunia dalam kondisi bermaksiat. Meninggal dunia dalam kondisi bermaksiat adalah seperti orang meninggal dunia dalam kondisi minum minuman yang terlarang. Meninggal dunia karena overdosis. Ini termasuk masari'us su'. Meninggal dunia dalam kondisi berzina. Meninggal dunia dalam kondisi dugem. Meninggal dunia dalam kondisi hal-hal yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Meninggal dunia dalam kondisi seperti ini termasuk meninggal dunia dalam masari'us su'. Meninggal dunia su'ul khatimah. Masyiral muslimin, tafsiran yang kedua dari kalangan para ulama adalah masari'us su', meninggal atau menutup usianya dalam keadaan buruk adalah dia meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Mengenaskan di sini maksudnya dia tidak sempat bertaubat kepada Allah karena kematiannya sekonyong-konyong datang menjemputnya sehingga dia tidak sempat bertaubat kepada Allah. Seperti orang meninggal dunia dalam kondisi tenggelam, dalam kondisi tertimpa reruntuhan, meninggal dunia karena terbakar, meninggal dunia karena jatuh dari tempat yang tinggi, meninggal dunia karena tersengat binatang yang berbisa misalnya. Artinya dia meninggal dunia dalam kondisi sekonyong-konyong dan dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia meninggal dunia dalam hadis yang lain dalam kondisi syahid. Seperti orang meninggal dunia dalam kondisi tenggelam, dalam kondisi terbakar, tertimpa reruntuhan. Ini meninggal dunia dalam kondisi baik. Tatkala seseorang itu dalam kondisi istiqamah, beribadah kepada Allah. Tapi kalau dalam kondisi dia tidak sempat bertobat dari dosa-dosanya yang telah lalu dia meninggal dalam kondisi mengenaskan seperti itu, maka belum tentu dia dikatakan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bahkan ulama mengatakan bisa jadi dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah karena dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi sana'iul as-su'." Sesungguhnya berbuat baik kepada orang lain menghalangi orang tersebut meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita dalam beribadah baik itu bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam kondisi husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat, pada hari Jumat ini kita disunnahkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا قريبا. يا عزيز يا جبار يا قهار يا متكبر. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد
al-masjidil aqsa ila rihabil muslimin wa tahhirhu minal yahud wa tahhirhu minal yahud la'anahumullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.